Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Najwa Rasyidah Manar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Program Studi Ilmu Komunikasi. Jadi hari ini aku bakal memaparkan materi digital komunikasi dan new media. Pada pertemuan 6, aku akan membahas mengenai media baru dan perkembangan halayak. Yang pertama yang akan aku bahas mengenai posisi halayak dalam proses komunikasi. Pada awalnya, Harold D. Lasswell merumuskan model komunikasi yang disebut dengan formula Lasswell, yaitu 5 elemen aktivitas komunikasi yang terdiri dari who, says what, in which channel, to whom, with what effect. Dan yang selanjutnya, aku akan bahas mengenai teknologi komunikasi dan dampaknya terhadap halayak. Dalam komunikasi digital, pertimbangan mengenai 5 elemen komunikasi perlu mendapatkan perhatian dalam segi teori dan praktiknya. Dan dalam berbagai realitas virtual memberikan semacam cara pandang baru dalam komunikasi. Adapun dampak teknologi komunikasi terhadap halayak yakni yang pertama yaitu prosumer. Prosumer bisa kita artikan sebagai transformasi halayak sebagai produser sekaligus penerima dan distributor, atau bahkan menjadi pembuat konten buatan pengguna, atau yang biasanya kita sebut dengan user-generated content. Dalam dialogis dan interaktif, yaitu dapat diartikan sebagai teknologi komunikasi menyediakan mekanisme dialog. Dan yang ketiga ada struktur dan budaya baru. Dalam hal ini tidak ada lagi batasan struktur atau organisasi, dan hierarki menjadi datar, sehingga otoritas dalam organisasi memudar, sehingga semuanya menjadi setara. Kemudian yang terakhir ada perubahan ekspektasi. Perubahan ekspektasi ini dapat diartikan sebagai halayak menuntut informasi setiap hari dan halayak yang menemukan kapan dan di mana dan bagaimana informasi tersebut didistribusikan. Dan yang selanjutnya ada karakter halayak digital. Dalam karakter halayak digital ini ada yang namanya interaktivitas yang biasanya kita artikan sebagai partisipasi aktif penerima manfaat dalam transaksi komunikasi. Kemudian, proses membuat sesuatu atau memecahkan masalah bersama tidak hanya duduk di depan layar saja. Yang selanjutnya adalah user created atau generated content atau yang biasa disingkat dengan UCC dan UGC. Ini merupakan terminologi yang mengacu pada situs seperti blog, citizen journalism atau platform lain yakni YouTube, di mana pengguna secara mandiri menjadi kreator dan distributor konten digital. Dan yang selanjutnya ada pengguna media seluler. Internet bermigrasi dari asosiasi eksklusifnya dengan komputer menuju berbagai media seluler yang sedang berkembang. Dan yang selanjutnya, adapun partisipasi yang bisa diartikan sebagai 3 yakni turut mengurangi digital divide. Yang kedua yaitu interaktivitas dialogis dan yang terakhir yakni budaya partisipasi, proses yang lebih luas dari demokratisasi akses dan pengguna media. Jejaring dibagi menjadi 3 yaitu jejaring sosial, jejaring teknikal sosial, dan masyarakat jejaring. Jejaring sosial yakni dapat diartikan sebagai hubungan saling berkegantungan antara orang dan institusi. Sedangkan jejaring teknikal sosial adalah pembentukan morfologi sosial baru. Selanjutnya adalah masyarakat jejaring yakni karakteristik struktur sosial di era informasi. Selanjutnya ada akses komunikasi internet. Yang pertama ada aspatial, interaksi antar sender dan receiver yang tidak mesti terjadi dalam satu lokasi dan waktu yang sama. Selanjutnya ada sinkronous dan asinkronous. Interaksi dapat dikondisikan sesuai jadwal yang diinginkan. Ada medium text, yakni interaksi di internet menggunakan medium text. Apa sih medium text? Medium text berupa icons, bisa berupa mimik wajah dan intonasi suara. Dan yang selanjutnya ada astigmatic,